Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Mari kesempatan ini kita lanjutkan kajian kita untuk melanjutkan kajian di hari yang lampau. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahi lain kemarin Allah mau utai barang bisa mati dalam pira-pira langit, amalan barang fil ardi dalam bumi. Segala yang ada di langit dan di bumi, bahkan langitnya dan buminya milik Allah, kekuasaan Allah, dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad wasaina lan teman-teman wasiat ingsun alladzina maka utul kitab bakang den paring kitab bima kutubi kan pira-pira kitab min qablikum saking sadurunge al yahuda tegese Yahudi wan Nasrani la yakum lan masih sun ing sira Qur'ani Al-Qur'an tegese umat Rasulullah. Allah berwasiat, Allah memerintahkan apa yang ada dalam Al-Quran dan apa yang ada dalam kitab-kitab yang terdahulu, ya, kitab Injil, kitab Taurat, ya, dan lain sebagainya. Anittaqullah tegese wedya sapa sira takwa sapa ing Gusti Allah biantaku klan yento takwa sapa sira Allah ing Gusti Allah khafu tegese wedya sapa sira iqabau ing siksane Allah biantutiu klan yento taat sapa sira hu ing Allah. Maksudnya apa? Perintahnya yaitu disuruh takwa kepada Allah, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya, takut akan siksanya, maka kita menjalankan segala kewajiban dan menjauhi segala larangan-larangannya. Pelakuna lang ucap lahuman aladina walak permasram intak pulang kubur sapa sira bima barang usikum kadem perantau sobi karena faina Allah salung igulahi faina ilahi saat maring Allah maha budaya bersamati dalam laku lan barang fil adim dalam bumi kholkon saking arah dateake wame kasaya milih wabian saking arah datean kawula falayadru maka ora merhati Allah apa kufrukum kufur sunati. Ya Allah perintah itu kan apa namanya? Tadi kalau tidak mengikuti ya nantinya resikonya akan mendapatkan siksa, ya, utamanya di akhirat. Kalau di dunia ini kan misalkan ada orang mengatakan wah ini kalau rutin ibadah nanti akan sukses, akan mendapatkan harta banyak. Ya tidak, ya, itu karena apa? Di dunia ini orang yang kufur pun, orang yang tidak mengakui Allah pun juga banyak yang sukses. Jadi ukurannya, faktor utamanya yaitu setelah meninggal dunia. Kalau di dunia ini ya semua orang hidup ya akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kufurnya itu tidak mempengaruhi atau dampak negatif pada Allah, ya. Wakana ana sapa Allah ghaniyan kang an khalqisam ibadatihim lan nyembah khalaq hamidan tur dan mahmudan tur puji fisuin kan Allah bihim kang. Jadi Allah itu tidak butuh sebenarnya, walaupun makhluk ini disuruh takwa, tapi Allah tidak butuh untuk disembah, karena kita menyembah tidak meningkatkan derajat Allah,
kita kufur juga tidak menjatuhkan derajat Allah. Kita untuk kita ibadah, kita berbuat baik untuk diri kita, bukan untuk Allah Subhanahu. Kita berbuat dosa, ya dampaknya kepada kita ya. Nantinya setelah kita meninggal dunia ya. Wa ilaihi kemarin Allah maafat mau te barang bisa mati dalam langit maaf barang fil anum tuh karorohu bolan balik Allah ing wa ilaihi mang takidan krono ngukuaken litakriri muji bitakwa maring netepake barang kan majikan takwa. Jadi mengapa? Itu kan hubungannya dengan takwa kita. Kita ini harapannya supaya bertakwa, karena bumi yang kita tempati, yang kita manfaatkan ini ya ciptaan Allah. Masa kita tidak bersyukur kan gitu maksudnya ya. Ya harusnya kita tahu diri dan kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wakafa lan wis nyukupi sapa bila Gusti Allah apan wakil antakan sani saitan tekan sani bi anama barang fi ma in dalem tangan bu lahu maring Allah. Jadi perbuatan amal kita ini ya apa yang ada di bumi ini menyaksikan kita, ada langit menyaksikan, bahkan di ayat yang lain surat yang disebutkan setelah meninggal dunia kita ini pasti kita akan menjawab sendiri-sendiri ya, anggota kita ya. Beda dengan di dunia. Kalau di dunia ini kita dibawa ke pengadilan kan masih mungkin mengelak ya, bahkan ada sakit dan sebagainya. Kalau di sana mulut kita tidak bisa bicara, yang bicara ya anggota kita yang pernah melakukan apa saja yang ada di bumi ini ya selama hidup kita, maka tidak bisa mengelak apa yang pernah kita perbuat, apa yang pernah kita jalankan. Iya salam kal sapa Allah yudhikum. Maka ngilak Allah isra ayuan ya ayuan nasu ibnusa wa yati lan nekake sapa Allah biarkan wong kang meneh badalam kalau dadi ganti sira. Bahkan sapa Gusti Allah ala zalika ing ngatasi mengkono-mengkono yudhib mangilang iku kadang kuasa. Kalau Allah mau ya bisa saja yang ada di bumi ini hangus semuanya, hilang semuanya, tidak ada bekas sama sekali. Dan Allah berkuasa. Buktinya apa? Ya membuat bumi langit bisa, apalagi ya kecil-kecil, ya tambah bisa kan gitu ya. Manusia ini karena ono sama kujur tinggal sama biar malikan amala sahabat dunia yang kajaran dunia fa indallah maka ono sanding Allah ngersani Allah sahabat dunia utek kajaran dunia wal akhirah. Niman ini kan menjelaskan orang yang hidupnya ini menginginkan dunia saja. Pada Allah itu menyediakan pahala dunia, sukses dunia dan sukses akhirat kan gitu ya. Kalau orang hanya menginginkan dunia saja ya apa ya, rugi kan begitu masalahnya ya. Misalkan kita mencari ilmu hanya supaya sukses dunia ya rugi ya. Misalkan kalau zaman dulu perang zaman Nabi, orang-orang munafik itu kan hanya ingin ghanimah kan. Kalau kita ingin sholat, pamer terhadap orang. Kalau kita ingin sodako, pamer terhadap orang. Kalau kita ini digolongkan bukan orang yang medit, bakhil, tapi kira orang dermawan, misalkan begitu. Ya rugi ya, karena sudah disediakan yang lebih utama. Mengapa kita memilih yang lebih rendah kan begitu? 5 yang kedua, arodau kang ing sahabat dunia lain dar ora ngersani salian Allah. Ini heran bagi orang yang hanya menginginkan sukses dunia, tidak yang disediakan Allah tadi, sukses akhirat, sukses dunia dan sukses akhirat. Balima yatlubu makrapa yat nopre soman ahad dahuma yang salah sijine dunia akhirat al akhosah kang asor, luwe asor. Wahalalan kenapa tolaba ora nopre hala ora nopre soman alang kang luwe nur. Diklasikan amal lahu maring. Mengapa yang dituntut hanya yang lebih rendah? Kok aneh? Tapi ya apa ya? Ya mungkin ketidaktahuan mungkin, atau mungkin ya manusia kan punya nafsu, ya itu yang mungkin saja juga mempengaruhi ya. Kok aneh? Mengapa yang rendah
apa namanya usaha semaksimal mungkin. Sedangkan yang lebih tinggi, yang lebih mulia tidak begitu diraup. Kalau di dunia misalkan kita sebagai muslim ya, mungkin diajak sholat, diajak ibadah malas. Tapi mungkin dengan hal yang secara agama tidak begitu penting, kita bersusah payah. Mungkin kerja juga begitu, ya bisa untuk agama. Kalau kerja itu mungkin kalau tidak punya, dengan punya uang kita sakit bisa berobat, bisa beramal. Tapi kalau hanya untuk dirinya sendiri, tidak untuk orang lain, tidak untuk berbagi dan lain sebagainya, hanya untuk menyombongkan kepada orang lain, ya rugi kan gitu ya. Apa yang kita dapatkan selama hidup di dunia ini, dan akhirnya nanti kan tidak mendapatkan bekas, tidak mendapatkan kesuksesan di sana ya. Padahal itu yang lebih utama sebenarnya kalau kita tahu ya. Kaisukana dalam nggon ono opo matlabuhu pepuriman atau karepane wong iku layu khodu ora den alap layu jatuh ora ditemu ilain tau coba ngangin ngersanan. Jadi ketika apa yang didapatkan itu sebenarnya ada, walaupun kesusahan dunia itu juga Allah Subhanahu wa taala, bukan ya, walaupun kenyataan mungkin yang kita lihat ya dari diri kita, tapi itu kan sudah ditentukan oleh Allah. Sejatinya akan begitu, tidak mungkin apa namanya dari kita, walaupun kita mengatakan bahwa kita usaha makanya kita dapat banyak. Ya memang begitu ya, benar, tapi kadang-kadang ada orang diberi orang ya, tidak usah kan diam ujuk-ujuk tiba-tiba diberi orang, itu kan juga apa ya, sukses misalkan begitu ya. Tapi kan tidak usaha, hanya disenangi orang lain kemudian diberi ya. Ya kalau mungkin usaha jelas begitu ya, menggunakan tenaga, menggunakan pikiran dan lain sebagainya ya, menggunakan ditunjukkan teman dan lain sebagainya. Tapi kalau orang tiba-tiba diberi orang, ya usahanya apa ya, wujud kita ini saja disenangi orang kemudian diberikan gitu, itu kan juga sukses, apalagi pemberiannya banyak kan gitu ya. Wa kana sallallahu isamian dat kami dan basiran terus ningali. Allah itu samian basiran, tadi punya sifat mendengar dan melihat. Apa saja tidak ada yang tidak didengar. Apa saja tidak ada yang bisa, tidak ada yang tidak bisa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ladinahi wong akeh amano kang padha iman kuno ana iku kawamina propro kang jemenengi qaimi tegese bro kang qaimina tegese bro kang jemenengi bil kecekan adil bil adil suhada atur kang naseni bil haqqas ilahi karena Allah. Ya kita ini saat yang diminta saksi ya saksikanlah, bersaksilah dengan adil. Tapi kalau lihat di fenomena ya, fenomena yang ada di sekitar kita, sepertinya orang bersaksi yang adil itu yang sesuai dengan fakta itu seperti hal yang langka ya. Ya seperti pokoknya ibu angel, ya, sulit sekali ya. Ya mudah diucapkan tapi sulit dipraktekkan, apalagi kalau saksi itu menyebabkan derajat kita atau mungkin yang ada diri kita ini terancam kan gitu ya, tambah sulit itu ya. Dan kadang biasa saja sulit, apalagi posisinya yang bahaya ya. Walau karena senajan apa syahadatus persaksian ya, iku ampusing anan awak sira kabeh pas hidu maka wasatu maka nyaksana sapa alaihi ing atase syahadah. Bian tukirukan ngakon sebab bihak wala tatumu dan ora nyimpen sapa sira ing hak. Ya kalau walaupun diri kita ya saksikanlah dengan sebenarnya ya, jangan dibelokkan seakan-akan dia baik yang lain jelek, jangan ya Bang. Apapun resikonya, apapun yang akan menimpa pada dirinya orang yang bersaksi ya. Au alal walidain wong tua loro awal abran ing atase prakabat. Ya baik dirinya,
orang tuanya atau mungkin kerabat. Biasanya kan untuk dirinya ditutupi, untuk orang tuanya ditutupi, untuk kerabatnya ditutupi. Ya kalau kita melihat tadi fenomena yang ada di sekitar kita ini sulit ya. Yang penting secara duniawi ini menguntungkan kita ya itu yang kita pilih kan gitu, biasanya gitu, bukan yang apa ya, yang sebenarnya, bukan yang tuntutan dari sudut agama ya, keadilan yang sebenarnya, tapi yang menguntungkan, mana yang menguntungkan, bukan mana yang adil kan gitu ya. Iya kun lamun ono al maksud kantis alaihi an al apa al iku gonian wong kang suka over wong kang fakir. Allah mau utek Gusti iku aula luweh hak bimakan gon au fakiron minggu saen wa lamu dan luwih ngerti bima solikan kebaikane gon fakiron. Tadi walaupun yang saksi kita sebagai saksi terhadap orang kaya atau orang miskin harus sama ya. Kalau orang kaya takut, waduh nanti jangan-jangan kita dalam keadaan bahaya. Kalau orang miskin sakno gitu, kasihan dia kan miskin. Ya sama, kaya miskin sama, atau mungkin teman dan sebagainya sama, tidak ada perbedaannya. Ini ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dibuat-buat ya. Wala tapi mongko jangan sapa sira al hawa ing hawa nafsu fi saat itu dalam persaksian tadi, jangan mengikuti hawa nafsu, karena ya manusia kan punya keinginan hawa nafsu. Nah ini yang manusia banyak terjemah juga faktor hawa nafsu juga ya, bisa ini menjadikan lebih baik karena punya keinginannya, tapi mayoritas hawa nafsu itu menjerumuskan manusia ke tempat yang rendah ya. Manusia bagaikan hewan dalam hati perilaku. Kalau secara wujud ya tempat manusia ya, perilakunya tidak mengindahkan agama, itu maksudnya. Hewan kan tidak punya agama, maka perilakukan kan namanya hewan tidak punya akal ya tidak punya dosa, perilakunya kan ya sakarpe kan gitu ya. Masa manusia berperilaku sebagai hewan kan gitu ya. Biantuk habu kelanyan terdemen seperti alwan yang segi lidah kon lidah masuki awil fakir atau demen wong fakir rahmat kaulah lahu man fakir. Ya, tadi ya kalau orang kaya suka, mungkin kita pernah diberi apa begitu ya, atau mungkin dengan kedudukan kita ya kita malu atau kita mungkin tidak berani. Kalau orang fakir mungkin waduh kasihan nanti jangan-jangan, padahal itu fakta ya, yang disaksikan tadi kan fakta. Karena fakta ya harus ditunjukkan, tidak boleh dihilangkan atau mungkin dirahasiakan kayak gitu ya. Liala tamilu drapenyento ora agawe ngalih sama lo tamilu tegese li ala ta'dilu yen ta ora gawe adil sapa sira aitamilu tegese nyimpan anil haqi saing ya, maksudnya kan mengikuti nasihat tadi. Akibatnya kita tidak bisa berbuat adil, kita menyimpang dari keadilan, menyimpang dari hal yang benar kan gitu. Wa intalwu lamun ngowahi sapa sira atau harifu tegese asa tatang sadal wa fikiratin bikalawi al ulang wa kang nomor kang awal tam. Kalau enteng tadi ada yang baca wa intalu kan, di sini dibaca wa intalu, ada yang baca wa intalu gitu ya. Autoridho minggu sebesra an ada iya saya kenakan sada fa inna sat Allah ikan asa bima kan tamaluna kang iku kabir bayu jaziku maka malah sapa Allah sebi kan mang. Jadi gini ya. Tadi kalau orang kaya, orang miskin harus sama ya. Kalau kita sebagai saksi ya, kaya ya tidak perlu takut, miskin ya tidak perlu kasihan dalam hati orangnya tidak masalah. Kasihan dalam hati kalau perbuatannya memang melanggar aturannya kita tunjukkan kan gitu ya. Orang kaya juga begitu ya. Kita takut nanti jangan-jangan kita ya itu ya karena hubungannya dengan
orang kaya. Tapi kalau hubungan dengan keadilan harus terbuka ya, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi ya. Ini kan ditunjukkan Allah, fa innallaha kana ma ta'malun. Kalau kita berbuat curang, kita tidak sungguhnya apa yang kita lakukan nantinya akan dibalas oleh Allah. Tetapi perlu diketahui, ini kan memang hubungan faktor utama setelah kita meninggal dunia ya. Kalau kita di dunia ya mungkin tidak punya dampak, walaupun kita bersaksi palsu, kita pembohong, ya mungkin tidak ada hubungannya, bahkan mungkin dengan itu kita terus tambah sukses mungkin saja ada. Karena apa? Ya karena Allah di dunia ini apa yang kita terima bukan balasan akan amal perbuatan kita, tapi memang sudah dijatah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau setelah meninggal dunia itu semua balasannya, bukan jatah ya. Baik ya dapat apa namanya pahala, jelek ya dapat dosa di sana ya, karena di sana merupakan balasan ya. Ya eladina ayo wong ka amanu ka iman sapa aminu iman sapa dawi muntegese nglanggono sapa al iman al iman. Jadi kita sebagai ya imanlah selamanya, karena apa ya, kadang-kadang manusia itu kan imannya itu macam-macam ya. Kalau seperti Nabi itu iman terus meningkat, tidak ada yang turun, mungkin tetap tapi meningkat. Kalau orang muslim biasa, bukan munafik, itu mungkin turun, mungkin naik, mungkin diam. Kalau orang munafik, imannya mungkin turun dan tidak mungkin naik. Makanya kita usahakan iman kita ya kalau bisa naik, ya jangan sampai turun ya. Karena apa? Ya akan mempengaruhi balasan kita nanti di akhirat ya. Apa mungkin ya? Mungkin misalkan kita pada waktu suatu saat mencuri, ya pas mencuri itu kan iman kita kan lepas seperti orang pejahat korupsi. Bahkan kalau korupsinya misalkan langgeng, itu bisa-bisa jadi orang munafik kan, seakan-akan apa ya? Seakan-akan perbuatannya itu walaupun nyatanya dia mengatakan haram ya, tapi seakan-akan dia itu menghalalkan. Karena apa? Ya perbuatan terus-menerus. Apalagi kalau mengatakan itu halal, malah ya musyrik ya, malah ya, tidak melanggar dengan syariat yang ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kan begitu ya. Billahi wa rasulullah kitabi alladzi nazala kanurunaken arausi ing ngantare Gusti Allah. Arausi ante Rasulullah Muhammadin tegese Muhammad wa utawi kitab ya Quran. Wa kita bilang kita alladzi unzilakan turunaken min qabl turun Quran. Kita harus iman seterus menerus terhadap Allah, kitabnya, terhadap Rasulnya yang turun kepada Allah, dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum Rasul. Walaupun kita belum tahu, belum pernah pegang barangkali kitab yang sebelumnya, sebelum Rasulullah. Tetapi ditunjukkan dalam Allah pernah menurunkan kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil dan sebagainya. Walaupun kita belum pernah baca, tetapi kita harus yakin, harus iman kalau itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana kutub ya? Tapi kalau binal fil ada yang binal nazala, ada yang nuzila, ada unzila tadi begitu ya. Kalau nazala Allah yang menurunkan, kalau nuzila diturunkan kan gitu ya. Wamanut sama yakfur kufur sama bilang kan kucawa malaikat Allah kutub ya lain kitab Allah. Warusulah wajib akhir faqad dalla maka teman sasar dolan kandal faedah kata anil haq. Nah, ini kan rukun iman ya. Kalau orang sudah tidak iman dengan rukun iman ya termasuk orang yang sangat sesat ya. Ini kan sebagai acuan ya. Kalau sudah tidak iman ya hukumnya kafir kan gitu ya. Karena amal perbuatan manusia ini nanti diakui kan utamanya satu ya tidak musyrik ya, harus iman. Yang kedua sholat. Sholat itu faktor utama ya. Kalau amal perbuatan yang lain apa namanya baik,
Kalau tidak ada sholatnya ya jadi masalah, walaupun secara hakiki dia termasuk orang mukmin kan gitu. Tapi kan jadi masalah karena fondasinya itu tidak ada. Rumah tidak ada fondasinya kan juga jadi masalah kan gitu. Innalladzina sallallahu amanu kaimas malat Musa kan Nabi Musa wahum utai alladzina iku yahudu yahudi. Cuma kamu kono niku alladzina. Bi badasi kan nyembah pedet. Cuma aman cuma iman alladzina bi tahu. Sause Nabi Musa cuma kamu semua kamu kono kubur alladzina bi sakanesa. Cuma dat nonton nambah. Sapa aku apan pun bi hati kamu Nabi Muhammad. Lam yakun moko ora ono lam yak sapa Allah Gusti iku liafira nggo ngapura sapa Allah man alladzi ma dalam bala aku mukang langgeng yo menengi sapa alladzi alaing kufur walaya walaliyah diaum lan ora ono yo nggo noda ka Allah alladzi sabil antan toli kon hakim maring barang tadi ini kalau di tafsir ini kan tulis dalam ini kan berbunyi innalladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa tadu kufran. Tadi iman kufur kemudian bertambah. Ini di sini ditafsiri tapi beda-beda ya, mungkin beda, ada yang tafsir beda. Kalau di sini dijelaskan alladzina amanu ini ya orang Yahudi ya. Ini iman dengan Nabi Musa yaitu orang Yahudi ya. Kemudian cuma kafaru kemudian kufur dengan menyembah berhala. Tapi ya ini tidak semuanya karena umat Nabi Musa kan ada yang tidak menyembah pedet ya. Ya sedikit ya, tapi hampir rata-rata nyembah pedet ya, ditipu oleh Musa Samiri kan gitu ya. Kemudian iman lagi dalam arti setelah kedatangan Nabi Musa kembali iman lagi kan gitu ya. Yang asalnya menyembah pedet tadi, pedet yang berupa emas tadi, pedet emas ya. Kemudian sumaka baru ini ya orang-orang Yahudi tapi yang yang hidupnya menangi berjumpa dengan Nabi Isa, bahkan Nabi Isa kan dibunuh ya. Menurut mereka ya ini kan tidak iman dengan Nabi Isa. Ini maksudnya beda-beda sama-sama Yahudinya tapi beda generasi kan gitu ya. Cuma satu kufron. Nah, ini cuma generasi beda lagi. Kemudian bertambah kufurnya itu setelah berjumpa dengan Rasulullah. Ini generasi berikutnya orang-orang Yahudi utamanya yang ada di Madinah kan gitu. Ya sama Yahudinya tapi orangnya beda, keturunannya, atau mungkin ya sama agamanya Yahudi walaupun bukan keturunannya kan gitu ya. Lam yakun lahu liyabrol. Ya Allah dia akan memaafkan ya, orang tidak serius ya iman, kufur kan tidak serius ya. Melecehkan agama. Dan tidak ada jalan untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita ya jangan sampai menjadi orang semacam ini, tidak konsisten ya. Ya karena ya sepertinya gampang, tapi ya kita ini kan tidak ikut mengalami seperti itu ya. Ya mengalami yang di era sekarang ini. Kalau di era sekarang ini ya mungkin tidak langsung berjumpa dengan Nabi. Kalau di era sekarang ini kamu hubungannya mungkin dengan jabatan, dengan harta benda dan sebagainya ya. Sampai di sini penjelasan kita. Barangkali ada kekurangan, saya menerima masukan agar ke depan penjelasan semakin baik dan semakin benar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fa rabbi israh li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.